Malam itu, suasana di kos Kevin terasa tenang. Hanya suara gemericik air dari selang yang digunakan Bu Rina untuk menyiram tanaman di halaman. Lampu taman yang temara menciptakan nuansa hangat, seolah mengundang kedekatan di antara mereka. Kevin duduk di teras, laptop terbuka di depannya, tetapi pikirannya melayang jauh dari tugas kuliah yang harus diselesaikannya. Ia mengerutkan dahi, berusaha fokus, namun bayangan Bu Rina terus menghantuinya. Bu Rina, ibu kos yang selalu ramah dan perhatian, adalah sosok yang membuat Kevin merasa nyaman. Ia berusia sekitar 40 tahun, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Setiap kali Kevin melihatnya, hatinya bergetar. Malam ini, saat Bu Rina mengenakan baju sederhana berwarna biru muda, rambutnya yang panjang tergerai, Kevin merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada keindahan dalam kesederhanaan yang dimiliki Bu Rina, dan itu membuatnya semakin terpesona. "Kevin, kamu sudah makan?" tanya Bu Rina sambil menghampiri Kevin. Suaranya lembut, seolah mengalun seperti melodi yang menenangkan. "Belum, Bu. Saya masih mengerjakan tugas," jawab Kevin, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya yang semakin dalam. "Jangan terlalu larut, ya. Nanti kesehatanmu terganggu," Bu Rina mengingatkan sambil tersenyum. Ia kemudian melanjutkan menyiram tanaman, gerakan tangannya lembut dan penuh kasih sayang. Kevin memperhatikan setiap gerakan Bu Rina, merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa saat, Kevin merasa kesulitan dengan tugasnya. Ia menghela napas panjang, menutup laptopnya sejenak. "Bu, bolehkah saya bertanya?" tanyanya, mencoba mencari topik pembicaraan. "Boleh, Kevin. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Bu Rina berhenti sejenak, menatap Kevin dengan penuh perhatian. "Saya kesulitan dengan mata kuliah ini. Kadang saya merasa tidak mampu," ungkap Kevin, sedikit ragu. Ia merasa aneh mengungkapkan perasaannya kepada Bu Rina, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. "Jangan khawatir, Kevin. Setiap orang pasti pernah merasa kesulitan. Yang penting adalah kamu tidak menyerah. Cobalah untuk lebih fokus dan jangan ragu untuk bertanya jika ada yang tidak dimengerti." Bu Rina memberikan nasihat dengan tulus. Kevin mengangguk, merasakan kehangatan dari kata-kata Bu Rina. Ia merasa seolah ada dukungan yang kuat di belakangnya. "Terima kasih, Bu. Nasihatmu selalu membantu," katanya, tersenyum. Bu Rina tersenyum kembali, dan dalam sekejap, tatapan mereka bertemu. Ada keheningan yang menyelimuti, seolah waktu berhenti sejenak. Kevin merasakan jantungnya berdebar, dan ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Bu Rina. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang tak terucapkan. Sebuah koneksi yang membuatnya merasa lebih dari sekadar pemuda dan ibu kos. "Kevin, kamu baik-baik saja?" tanya Bu Rina, menyadari Kevin yang terdiam. "Iya, Bu. Hanya sedikit terpesona," jawab Kevin, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya yang semakin dalam. Ia merasa malu, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin terus berbicara dengan Bu Rina. "Terpesona? Dengan apa?" Bu Rina bertanya, sedikit menggoda. "Dengan keindahan malam ini," jawab Kevin, berusaha bersikap santai. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa yang sebenarnya ia maksud adalah keindahan Bu Rina. Bu Rina tertawa kecil, membuat suasana semakin hangat. "Kamu memang pandai merayu, Kevin. Tapi ingat, jangan terlalu larut dalam kata-kata manis. Fokuslah pada tugasmu," katanya sambil melanjutkan pekerjaannya. Kevin merasa sedikit lega, tetapi hatinya masih berdebar. Ia kembali membuka laptopnya, tetapi pikirannya terus melayang. Setiap kali ia melihat Bu Rina, ia merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka seharusnya tidak lebih dari sekadar pemuda dan ibu kos. Saat malam semakin larut, Bu Rina menyelesaikan pekerjaannya dan bersiap untuk masuk ke dalam rumah. Sebelum melangkah pergi, ia menepuk pundak Kevin dengan lembut. "Jangan lupa istirahat, ya. Kesehatanmu yang paling penting," katanya dengan nada lembut. Kevin merasakan sentuhan itu begitu lembut dan menenangkan. "Terima kasih, Bu. Saya akan ingat," jawabnya, berusaha menahan perasaan yang menggebu di dalam hati. Setelah Bu Rina masuk ke dalam rumah, Kevin masih duduk di teras, merenungkan perasaannya. Ia merasa bingung, tetapi juga bahagia.
Malam itu, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan. Ada rasa nyaman dan aman yang ia rasakan saat bersama Burina. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak biasa, tetapi ia tidak bisa mengabaikannya. Kevin menatap bintang-bintang di langit, berusaha mencari jawaban atas perasaannya. Ia tahu bahwa hubungan mereka mungkin tidak akan pernah lebih dari sekadar pemuda dan ibu kos, tetapi hatinya tidak bisa berhenti berharap. Ia ingin lebih dekat dengan Burina, ingin mengenalnya lebih dalam. Malam itu, Kevin sulit tidur. Bayangan Burina terus memenuhi pikirannya. Ia teringat senyumnya, tatapannya, dan semua momen kecil yang membuatnya merasa istimewa. Ia tahu bahwa perasaannya semakin dalam, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Dalam hati, ia berjanji untuk mencari cara agar bisa lebih dekat dengan Burina, meskipun ia tahu bahwa jalan itu tidak akan mudah. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui jendela kamar Kevin, membangunkannya dari tidur yang nyenyak. Ia menguap lebar, merasakan segar dan bersemangat untuk memulai hari. Namun, bayangan Burina masih menghantui pikirannya. Ia teringat akan senyuman hangat dan tatapan lembut yang membuatnya merasa nyaman. Dengan semangat baru, Kevin beranjak dari tempat tidur dan bersiap-siap untuk menjalani hari. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Kevin menuju dapur. Aroma kopi yang baru diseduh menyambutnya. Burina sudah berada di dapur, mengenakan apron berwarna cerah, dan sedang menyiapkan sarapan. Melihat Burina yang sibuk, Kevin merasa hatinya berdebar. Ia menyukai momen-momen seperti ini, di mana mereka bisa berbagi waktu bersama. Selamat pagi, Burina, sapa Kevin ceria, mencoba menyembunyikan perasaannya yang semakin dalam. Selamat pagi, Kevin. Kamu bangun lebih pagi hari ini, ya? Burina menjawab sambil tersenyum. Wajahnya bersinar di bawah cahaya pagi. Ya, saya ingin memulai hari dengan baik. Apa yang sedang Burina masak? Tanya Kevin, mendekat ke meja makan. Ini hanya sarapan sederhana, omelet dan roti bakar. Kamu mau kopi? Burina bertanya sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir. Boleh, Bu. Terima kasih, jawab Kevin, merasa senang dengan perhatian Burina. Setelah sarapan siap, mereka duduk di meja makan. Kevin menikmati setiap suapan, merasakan kelezatan masakan Burina. Bu, sarapan ini enak sekali. Kamu memang jago masak, puji Kevin dengan tulus. Terima kasih, Kevin. Senang mendengarnya. Makanan yang dimasak dengan cinta selalu terasa lebih enak. Burina menjawab sambil tersenyum, matanya berbinar. Mereka berbincang santai tentang berbagai hal. Mulai dari kuliah Kevin hingga kehidupan sehari-hari Burina. Kevin merasa nyaman berbicara dengan Burina, seolah tidak ada batasan di antara mereka. Setiap kali Burina tertawa, hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa perasaannya semakin dalam, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Bu, bagaimana rasanya menjadi seorang ibu? Apakah sulit? Tanya Kevin, penasaran dengan pengalaman Burina. Burina terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaannya. Menjadi seorang ibu adalah pengalaman yang luar biasa. Tentu saja ada tantangan, tetapi melihat anak-anak tumbuh dan bahagia adalah kebahagiaan tersendiri. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka, jawab Burina dengan penuh kasih. Kevin mendengarkan dengan seksama, merasakan kedalaman perasaan Burina. Ia bisa merasakan cinta dan pengorbanan yang ada di dalam setiap kata yang diucapkan. Saya yakin anak-anak Burina sangat beruntung memiliki ibu sepertimu, kata Kevin, tulus. Terima kasih, Kevin. Itu berarti banyak bagi saya. Burina menjawab, wajahnya sedikit memerah. Kevin merasa senang bisa membuat Burina merasa dihargai. Setelah sarapan, Kevin bersiap untuk pergi ke kampus. Ia mengenakan jaket dan merapikan barang-barangnya. Sebelum pergi, ia menghampiri Burina yang sedang mencuci piring. Bu, terima kasih untuk sarapannya. Saya sangat menghargainya, ucap Kevin, menatap Burina dengan penuh rasa terima kasih. Jangan terlalu sering memuji, nanti saya jadi malu. Burina menjawab sambil tersenyum, tetapi Kevin bisa melihat bahwa ia senang. Tidak ada salahnya memuji yang baik, Bu. Kamu memang layak mendapatkannya, Kevin berkata, berusaha jujur. Burina menatap Kevin dengan tatapan lembut. Kamu juga baik, Kevin. Semoga harimu menyenangkan, katanya,
Dan Kevin merasakan kehangatan dalam kata-kata itu. Saat Kevin melangkah keluar, ia merasa hatinya berdebar. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin dalam terhadap Burina. Di kampus, ia berusaha fokus pada kuliah, tetapi pikirannya terus melayang kembali kepada Burina. Setiap kali ia melihat teman-temannya, ia merasa tidak ada yang bisa menggantikan sosok Burina di hatinya. Hari itu berlalu dengan cepat, tetapi perasaan Kevin tidak kunjung reda. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara pemuda dan ibu kos. Ia ingin mengenal Burina lebih dalam, tetapi ia juga merasa ragu. Apakah perasaannya ini benar? Apakah Burina merasakan hal yang sama? Setelah kuliah, Kevin memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia ingin menghabiskan waktu bersama Burina, berharap bisa berbicara lebih banyak. Setibanya di kos, ia melihat Burina sedang duduk di teras, membaca buku. Kevin merasa senang melihatnya, dan hatinya berdebar-debar. "Bu, saya sudah pulang," sapa Kevin, mendekati Burina. "Selamat datang kembali, Kevin. Bagaimana kuliahmu hari ini?" Burina menutup bukunya dan menatap Kevin dengan senyuman. "Lumayan, Bu. Ada beberapa materi yang sulit, tapi saya akan berusaha," jawab Kevin, berusaha terlihat optimis. "Kalau ada yang sulit, jangan ragu untuk bertanya. Saya selalu siap membantu," Burina menawarkan, dan Kevin merasa hangat di dalam hatinya. Mereka mulai berbincang tentang kuliah dan berbagai hal lainnya. Kevin merasa semakin dekat dengan Burina. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan setiap detail tentangnya. Cara Burina berbicara, senyumnya, bahkan cara ia menggerakkan tangannya saat menjelaskan sesuatu, semuanya membuat Kevin terpesona. Saat malam tiba, Burina mengajak Kevin untuk menikmati secangkir teh hangat di teras. "Malam ini sepertinya indah. Kita bisa menikmati teh sambil melihat bintang," katanya, mengundang Kevin untuk duduk bersamanya. Kevin merasa senang dan segera duduk di samping Burina. Mereka menikmati teh hangat sambil berbincang tentang berbagai hal. Kevin merasa nyaman, seolah tidak ada yang menghalangi kedekatan mereka. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. "Bu, saya ingin bertanya sesuatu," Kevin memulai, berusaha mencari keberanian. "Silakan, Kevin. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Burina menatapnya dengan penuh perhatian. "Apakah kamu pernah merasa bingung dengan perasaanmu terhadap seseorang?" tanya Kevin, berusaha menyampaikan maksudnya tanpa terlalu langsung. Burina terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaannya. "Tentu saja. Setiap orang pasti pernah merasakannya. Perasaan itu bisa sangat rumit," jawab Burina, dan Kevin merasa ada kedalaman dalam jawabannya. "Bagaimana cara kamu menghadapinya?" tanya Kevin, berharap bisa mendapatkan jawaban yang bisa membantunya. "Kadang, yang terbaik adalah berbicara dengan orang yang kita percayai. Atau, kita bisa merenung dan mencoba memahami perasaan kita sendiri," Burina menjawab, dan Kevin merasa seolah ada pelajaran berharga di dalam kata-katanya. Malam itu, Kevin merasa semakin dekat dengan Burina. Ia tahu bahwa perasaannya semakin dalam, dan ia ingin mengenal Burina lebih jauh. Namun, ia juga menyadari bahwa ada batasan yang harus dihormati. Dalam hati, ia berjanji untuk menjaga hubungan ini dengan baik, meskipun perasaannya semakin rumit. Saat mereka menikmati teh, Kevin merasakan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga takut akan konsekuensinya. Dalam keheningan malam, mereka saling bertukar tatapan, dan Kevin merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan di antara mereka. Malam itu berakhir dengan perasaan campur aduk di dalam hati Kevin. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Burina semakin dalam, tetapi ia juga menyadari bahwa hubungan mereka mungkin tidak akan pernah lebih dari sekadar pemuda dan ibu kos. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Dalam hati, ia berharap bisa menemukan cara untuk mendekatkan diri kepada Burina, meskipun jalan itu mungkin tidak mudah. Sore itu, langit di atas kos Kevin mulai gelap, tanda bahwa hujan akan segera turun. Kevin baru saja pulang dari kampus, dan cuaca yang mendung membuatnya merasa sedikit lesu. Ia menggenggam tasnya erat-erat, berusaha melawan angin yang berhembus kencang. Ketika ia memasuki halaman kos, tetesan pertama hujan mulai jatuh, menambah suasana sendu yang sudah ada. "Kevin, kamu baru pulang?"
Suara Burina memecah keheningan. Ia berdiri di teras, mengenakan apron berwarna cerah, dengan rambutnya yang tergerai. Melihat Burina, hati Kevin berdebar. Ia merasa seolah dunia di sekelilingnya menghilang, hanya ada Burina yang bersinar di tengah hujan. Iya, Bu. Hujan datang tiba-tiba, jawab Kevin sambil tersenyum. Ia berusaha menyembunyikan perasaannya yang semakin dalam. Masuklah, jangan sampai basah. Nanti kamu sakit. Burina berkata sambil melangkah mendekat. Kevin merasa hangat mendengar perhatian Burina. Ia mengangguk dan segera melangkah ke dalam rumah. Begitu masuk, Kevin merasakan aroma teh hangat yang memenuhi ruangan. Burina sudah menyiapkan minuman untuknya. Kamu pasti kedinginan. Ini teh hangat, bisa menghangatkan tubuhmu, katanya sambil menyodorkan cangkir. Terima kasih, Bu. Kamu selalu tahu apa yang saya butuhkan. Kevin menjawab, merasakan kehangatan dari cangkir yang dipegangnya. Ia duduk di meja makan, menikmati teh sambil melihat Burina yang sibuk menyiapkan makanan. Bagaimana kuliahmu hari ini? Tanya Burina, sambil mengaduk masakan di panci. Lumayan, Bu. Ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, tapi saya akan berusaha, jawab Kevin, berusaha terdengar optimis. Namun, di dalam hatinya, ia merasa beban yang semakin berat. Perasaannya terhadap Burina semakin dalam, dan ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Jangan terlalu terbebani, Kevin. Ingat, kamu tidak sendiri. Jika ada yang ingin kamu bicarakan, saya selalu ada di sini. Burina berkata lembut, menatap Kevin dengan penuh perhatian. Kevin merasakan kehangatan dari kata-kata Burina. Ia ingin sekali berbagi perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa terjebak di tenggorokannya. Bu, saya? Ia mulai, tetapi suara hujan yang semakin deras membuatnya ragu. Tiba-tiba, petir menyambar, membuat Kevin terkejut. Ia tidak bisa menahan diri dan tanpa sadar memeluk Burina. Dalam sekejap, mereka terdiam, terjebak dalam momen yang penuh ketegangan. Kevin merasakan detak jantungnya yang cepat, dan ia bisa merasakan kehangatan tubuh Burina di dekatnya. Burina terkejut sejenak, tetapi kemudian ia membalas pelukan Kevin dengan lembut. Tenang, ini hanya hujan, katanya, suaranya menenangkan. Kevin merasa seolah dunia di sekelilingnya menghilang, hanya ada mereka berdua dalam pelukan hangat itu. Hujan terus turun, menciptakan suasana yang intim. Kevin menutup matanya, merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak ingin melepaskan pelukan ini, merasa seolah semua beban di pundaknya menghilang. Dalam pelukan itu, ia merasakan cinta yang tulus, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka seharusnya tidak lebih dari sekadar pemuda dan ibu kos. Setelah beberapa saat, mereka melepaskan pelukan. Kevin merasa canggung, tetapi juga bahagia. Ia menatap Burina, dan dalam tatapan itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan dan pengertian yang mendalam, seolah mereka saling memahami tanpa perlu mengucapkan kata-kata. Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud, Kevin mulai, tetapi Burina mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak apa-apa, Kevin. Terkadang, kita butuh pelukan untuk merasa lebih baik. Burina menjawab, senyumnya membuat hati Kevin bergetar. Mereka kembali duduk di meja makan, tetapi suasana di antara mereka sudah berubah. Kevin merasa lebih dekat dengan Burina, seolah ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Ia ingin berbagi lebih banyak, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diungkapkan. Bu, saya? Kevin mencoba lagi, tetapi kali ini, ia merasa lebih percaya diri. Saya merasa sangat beruntung bisa tinggal di sini. Kamu selalu membuat saya merasa nyaman. Burina menatapnya dengan lembut. Saya juga merasa senang bisa membantu kamu, Kevin. Kamu seperti anak saya sendiri, katanya, membuat Kevin merasa hangat di dalam hati. Kadang, saya merasa ada yang lebih dari sekadar hubungan ini. Kevin mengungkapkan perasaannya, berusaha jujur. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terhubung denganmu. Burina terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Kevin. Kevin, kita harus berhati-hati. Ada batasan yang harus kita jaga, katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Kevin mengangguk, merasakan kekecewaan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa perasaannya mungkin tidak akan pernah terbalas, tetapi ia tidak bisa mengabaikannya. Saya mengerti, Bu.
Saya hanya ingin kamu tahu bahwa kamu berarti banyak bagi saya. Jawabnya, berusaha jujur. Hujan di luar semakin deras, tetapi di dalam rumah, suasana terasa hangat. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Kevin merasa semakin dekat dengan Burina, dan ia tahu bahwa perasaannya tidak akan pernah pudar. Saat malam tiba, hujan mulai reda. Kevin dan Burina duduk di teras, menikmati udara segar setelah hujan. Kevin merasa tenang, meskipun hatinya masih berdebar. Ia tahu bahwa hubungan mereka mungkin tidak akan pernah lebih dari sekadar pemuda dan ibu kos, tetapi ia tidak bisa menahan perasaannya. Terima kasih, Bu, untuk hari ini. Saya merasa lebih baik setelah berbicara denganmu, Kevin berkata, menatap Burina dengan tulus. Selalu, Kevin. Ingat, kamu tidak sendiri. Saya akan selalu ada untukmu. Burina menjawab, senyumnya membuat hati Kevin bergetar. Malam itu, Kevin pulang ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bahagia karena bisa berbagi perasaannya, tetapi juga sedih karena tahu bahwa ada batasan yang harus dijaga. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mendekati Burina, meskipun ia tahu bahwa jalan itu tidak akan mudah. Dalam hati, Kevin berharap bahwa suatu hari, mereka bisa menemukan cara untuk bersama, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Ia tahu bahwa cinta tidak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata, tetapi bisa juga melalui tindakan dan perhatian. Dan malam itu, ia merasa bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang lebih dalam dengan Burina.